Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami mengenalkan diri. Kami, siswa SMK YPK Kesatuan. Saya Zulfami sebagai pembicara pertama. Saya Ardan Sakil sebagai pembicara kedua. Saya Faris sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi argumentasi kami, yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia pengelola museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. A.C. Parker, ahli permusiuman Amerika, menyatakan, sebuah museum dalam pengertian modern adalah sebuah lembaga yang secara aktif melakukan tugas menjelaskan dunia, manusia, dan alam. Lalu, menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa museum memiliki peranan penting dalam melestarikan warisan, sejarah, seni, dan ilmu pengetahuan. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih aktif serta menjaga nilai leluhur budaya. Kini pengelola museum sedang menghadapi tantangan baru di tengah era globalisasi dikarenakan kurangnya minat masyarakat serta tidak relevannya museum di tengah era modern. Maka dari itu, pengelola museum harus membuat strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi tersebut adalah 1. Pelatihan dan pengembangan profesional. Pengelola museum perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terkini dalam bidang konservasi, edukasi, manajemen museum, dan komunikasi antar budaya. Kedua, program edukasi budaya. Museum dapat berperan sebagai pusat edukasi budaya bagi masyarakat global. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Museum dapat memanfaatkan platform digital seperti website, media sosial, dan aplikasi museum virtual untuk menjangkau audiens global. Keempat, pengembangan koleksi yang relevan. Museum perlu memperkaya koleksi dengan artefak dan informasi yang relevan dengan isu-isu global seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan hak asasi manusia. Argumentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Museum memiliki peran penting sebagai pendidikan mendukung Sustainable Development Goals atau singkat SDG. Hal ini sesuai dengan tema peringatan Hari Museum Internasional yang jatuh pada tanggal 18 Mei 2024. Tulisan ini mengevaluasi implementasi pengaturan museum di lapangan, mengidentifikasi kendala, merumuskan upaya pembangunan museum di tengah masyarakat global. Pembangunan museum menghadapi berbagai kendala seperti manajemen yang lemah, SDM tidak memadai, dan anggaran yang terbatas. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan peningkatan kolaborasi antara pemerintah agar pembangunan dan SDM museum bisa dibaguskan dan diterima di tengah masyarakat global dan di semua kalangan. Dan kurangnya minat masyarakat global terhadap museum karena beberapa faktor seperti kurangnya pemasaran atau promosi, kurangnya daya tarik masyarakat terutama anak muda yang sama sekali tidak tertarik pada museum itu sendiri karena perkembangan zaman mempengaruhi pola pikir atau pandangan anak muda zaman sekarang terhadap museum. Maka dari itu, museum membutuhkan evaluasi agar bisa menarik semua minat masyarakat di semua kalangan, dan museum sangat penting untuk belajar sejarah dan budaya Indonesia agar tidak punah. SDM atau sumber daya manusia memainkan peran penting dalam pengelolaan museum. Mereka bertanggung jawab untuk berbagai aspek manajerial dan operasional termasuk 1. Pengelolaan tim. Mengelola staf museum mulai dari koruptor hingga petugas tiket termasuk pelatihan, pembangunan, dan penjadwalan. 2. Perencanaan dan strategi. Mengembangkan rencana strategis untuk museum termasuk perencanaan, pemeran kegiatan pendidikan, dan program pengunjung. 3. Pengelolaan anggaran. Mengelola anggaran museum termasuk pengadaan dana, mengelola sumber daya, dan perencanaan keuangan. 4. Pemasaran dan komunikasi. Pengelolaan promosi museum termasuk kampanye, pemasaran, hubungan media, dan interaksi dengan pengunjung. 5. Kemampuan pengunjung menjamin pengalaman pengunjung yang positif termasuk mengenani umpan balik dan meningkatkan layanan. Dengan peran yang begitu beragam, SDM harus memiliki keterampilan manajerial yang baik, pemahaman mendalam tentang museum, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tentang yang ada. Ketidakpedulian masyarakat terhadap museum seperti yang disebutkan oleh Weakness atau kelemahan dari analisa SWOT, museum belum menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu senggang, masa libur, ataupun menyempatkan waktu secara khusus. Ancaman ini belum didukung oleh data statistik yang dapat menjelaskan tingginya ketidakpedulian tersebut, yang mungkin bisa menjelaskan mengapa ancaman ini ada. Oke, argumentasi berikutnya dipenjarakan. Baik. Ada beberapa alasan mengapa sebagai rakyat Indonesia mungkin jarang yang mengenal dan mempelajari sejarah Indonesia.
1. Kurangnya minat dan pendidikan yang membosankan. Banyak orang merasa bahwa pelajaran sejarah disajikan dengan cara yang kurang menarik di sekolah-sekolah. Pengajaran sejarah yang terlalu berfokus pada hafalan tanggal dan peristiwa tanpa mengaitkannya dengan konteks yang relevan bagi kehidupan sehari-hari dapat membuat siswa merasa bosan dan tidak tertarik. 2. Persepsi bahwa sejarah tidak relevan. Beberapa orang mungkin merasa bahwa sejarah tidak memiliki dampak langsung pada kehidupan mereka saat ini. Mereka lebih fokus pada masa depan dan tantangan sehari-hari, sehingga sejarah dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan. 3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya sejarah. Tidak semua orang menyadari pentingnya mempelajari sejarah untuk memahami identitas nasional, belajar dari kesalahan masa lalu, dan membangun masa depan yang lebih baik. Ketidaktahuan ini bisa membuat orang kurang tertarik pada sejarah. Keempat, akses informasi yang terbatas. Akses ke sumber-sumber sejarah yang berkualitas seperti buku, film dokumenter, dan museum mungkin terbatas bagi beberapa orang, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini bisa menjadi penghalang untuk belajar sejarah dengan mendalam. 5. Pengaruh globalisasi. Generasi muda Indonesia mungkin lebih tertarik dengan belajar dan sejarah asing yang lebih mudah diakses melalui media sosial dan internet dibandingkan dengan sejarah lokal. 6. Kurangnya narasi yang menarik. Narasi sejarah yang terlalu formal atau tidak menekankan pada kisah-kisah manusia yang menarik dan relatable bisa membuat orang merasa sejarah Indonesia kurang menarik dibandingkan dengan sejarah negara lain. Dan untuk meningkatkan minat terhadap sejarah Indonesia, diperlukan upaya untuk membuat sejarah lebih menarik dan relevan. Misalnya, dengan menggunakan media digital, film, dan cerita yang lebih interaktif, serta melibatkan kisah-kisah personal yang dekat dengan kehidupan. Dan kesimpulannya adalah, strategi pengembangan yang komprehensif yang mencangkup peningkatan kompetensi, membangun budaya organisasi yang positif, menciptakan pengalaman museum yang menarik, dan membangun jaringan internasional akan membantu museum untuk mencapai tujuannya sebagai wadah pelestarian dan penyebaran pengetahuan. Baik, sekian dari strategi saya. Semoga strategi saya bisa menjadi Indonesia emas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.